Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tidak kenal dengan menara satu itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumber, terutama Kota Bukit Tinggi. Tidak hanya bagi pelancong dari luar Sumber saja, namun ternyata juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Walaupun tidak semua orang bisa menikmati bagian dalam bangunan Jam Gadang dan melihat langsung isi perut jam kuno berusia 1 abad lebih tersebut. Sebab destinasi wisata unggulan Kota Bukit Tinggi ini memang tertutup bagi pengunjung. Hanya orang-orang tertentu atas izin pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yang boleh memakainya. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi, seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Aslinya dari dalam bertingkat 6. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga berada di samping kiri pintu menara. Pintu masuknya menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu lagi diketahui dipakai untuk menggerakkan jam raksasa Menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Mesin Jam Gadang disimpan dalam sebuah lemari kayu dengan kaca tembus pandang di sisi depan dan belakangnya. Lemari itu dikunci gembok, namun masih bisa melihat detail mesinnya dari balik kaca. Di atas lemari terlihat susunan roda gigi dan tongkat besi melintang. Tongkat besi tersebut terhubung ke setiap sisi dinding bangunan. Di sana terdapat kaca putih bulat berdiameter 80 cm memantulkan cahaya dari luar. Bayangan angka Romawi jam di pinggir lingkaran pun terlihat dari dalam. Di tengah-tengah lingkaran terdapat susunan roda gigi pula. Benda itu tersambung dengan tongkat besi yang datang dari tengah bangunan. Kemudian, keempat tongkat tersebut dihubungkan lagi dengan tongkat besi lainnya ke mesin Jam Gadang. Dari dalam mesin keluar kawat-kawat besi ke arah atas yang ujungnya adalah sebuah besi berukuran besar seperti tabung. Kawat besi itu melewati sejumlah katrol dan tabung-tabung digantung di setiap sudut bangunan layaknya sebuah bandul. Di dalam mesin Jam Gadang terdapat sejumlah roda gigi berukuran besar yang saling terhubung dan banyak komponen yang agak rumit. Namun yang menarik perhatian adalah sebuah besi panjang yang selalu bergerak mengayun. Besi itu memutar sebuah roda gigi yang dikenainya. Lalu terdapat sebuah besi bulat berwarna putih yang di pinggir lingkarannya terdapat angka-angka dan di atasnya terdapat besi bertuliskan B. Fortman.
Semua komponen itu selalu bergerak dan tak terlihat terhubung dengan baterai maupun arus listrik. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng itu terdapat tulisan B. Fortmann, Relinghausen, IW Germany. Diketahui, Fortmann adalah nama belakang Bernhard Fortmann, si pembuat jam, dan Recklinghausen adalah nama kota di Jerman tempat mesin jam ini diproduksi pada tahun 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan pukul 00. Misalnya, pukul 8:00 waktu Indonesia Barat dan lain sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak ini juga terdapat sebuah serambi melingkar yang dapat melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada tahun 1926 dan selesai pada tahun 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya, kata dia, diperakasai oleh Hendrik Roelof Rockmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunannya didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Rajo Mangkuto. Orang nomor satu di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara Masjid Tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda, Wilhelmina, sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk pada saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang ini sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat tahun 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terkait alasan tak terbuka untuk umum, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Henry menyebut jam gadang ini tak buka untuk umum karena berbagai pertimbangan. Kata dia, alasan utamanya adalah untuk menjaga dan merawat bangunan jam gadang agar tetap berdiri kokoh seperti saat ini. Jadi kalau bangunan tua ini kita berikan kesempatan kepada masyarakat, tentu kita akan mengkhawatirkan nanti ya masalah keamanan dan sebagainya. Dan supaya bangunan jam gadang ini tetap lestari, sehingga kita tidak kita buka untuk umum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Thank you.